Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. This time I will present about ascetic practice of religions and its criticism, which was arranged by me, Salmi Febriansyah, and Amrul Hidayat, and my partner Amrul Hidayat Al Mahdi. Without any further ado, let's go to the first slide. Ascetic religions understanding. So we know because the material was I went to presented is about ascetic. We will know about what ascetic is. Ascetics is an activity in which the life behavior of a person who stays away from the world and only pursued afterlife. So the ascetic is an attitude of being indifferent to the world and only focusing on the afterlife. Jadi artinya asketik itu ya teman-teman, mereka itu menjauhi duniawi untuk mengejar akhirat, gitulah teman-teman secara bahasa kasar. Jadi ciri laku orang yang mengamalkan asketik itu berpantangan kenikmatan dunia demi mewujudkan kemaksud-maksudan rohani, teman-teman. Jadi mereka itu akan menjauhi segala macam kesenangan dunia yang sekiranya akan membuat mereka melakukan dosa demi mendekatkan diri kepada akhirat, teman-teman. So we will move to the next slide. Religious ascetic practice. Jadi kita ini bakal masuk ke dalam pengamalannya, teman-teman. Sebenarnya dalam Islam itu nggak terlalu dikenal apa itu asketik ya teman-teman, kecuali sama kaum minoritas sufi yang masih mengamalkan tradisi di mana itu mereka menjauhkan diri dari segala macam kesenangan duniawi dan hanya memfokuskan diri kepada akhirat, teman-teman. Jadi there is something similar about the ascetic in Islam. It's called tauhid. Tauhid itu artinya meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik zat, sifat maupun pekerjaannya, teman-teman. Apa sih pekerjaannya Allah itu? Yaitu mengatur segala macam yang ada di dunia ini. So, we will into the tauhid things. The first one, tauhid have three types. The first one is tauhid rububiyah. That's mean believing in the oneness of Allah Subhanahu wa taala. The second is tauhid uluhiyah. That's mean only Allah Subhanahu wa taala has right to be worshipped. And the third, tauhid asma wa sifat. That is to believe in names of Allah and His attributes. Jadi teman-teman, apa sih tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah itu keyakinan atas keesaan Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di dunia ini, teman-teman. Yang kedua itu tauhid uluhiyah. Apa sih maksudnya? Jadi maksud dari tauhid uluhiyah ini, kita itu dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah, teman-teman. Jadi bisa dibilang kita ini yakin bahwa Allah itu kita itu yakin bahwa cuma Allah yang kita patut kita sembah dan kita ibadati, teman-teman. Yang ketiga itu tauhid asma wa sifat. Jadi apa sih maksud dari tauhid asma wa sifat itu? Tauhid asma wa sifat itu kita mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sebagaimana yang udah diterangin dalam Al-Quran, sunnah Rasul ya teman-teman, tanpa ya teman-teman kita takwil dan tahtil, yang takwil dan tahtil yang artinya itu menghilangkan makna atau sifatnya Allah. Yang kedua itu takyif, yaitu kita mempertanyakan atau mempersoalkan hakikat asma Allah dan sifat Allah dengan bertanya bagaimana. Jadi kita tuh tidak boleh mempertanyakan sebuah hakikat dan sifatnya Allah dengan
bertanya bagaimana sih Allah, gimana gitu, kita nggak boleh bertanya gitu. Yang ketiga itu adalah tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Jadi kita tuh nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya ya teman-teman. So we will move to the next slide. There are three basics in the Tauhid. The first is ilahiyat. Ilahiyat means things related to God. The second nubuat, things related to the prophet sent by Allah. The third samiyat, the information brought by the prophet was in the form of revelation they received from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya teman-teman, ilahiyat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan Allah, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungannya antara kita dengan Allah itu sendiri ya teman-teman. Yang kedua itu adalah nubuat, itu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syariat-syariat kepada kita ya teman-teman. Jadi nubuat itu berkaitan dengan nabi-nabi yang diutus oleh Allah kan teman-teman. Jadi kayak misalnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membimbing kita kepada jalan yang benar. Kalau samiyat itu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi yang langsung diturunkan dari Allah teman-teman, wahyu-wahyu yang diberikan Allah kepada nabi-nabinya teman-teman, untuk umat manusia teman-teman. So we were to the slide, the impact of ascetic religious practice on life. Jadi sekarang kita bakal ngebahas apa sih dampak langsungnya itu dampak asketik langsung kepada kehidupan kita. Asceticism is the motivation that shapes the change of the attitude from ignorance, purpose, salvation. With the existence of aesthetics in the religion will make people more afraid of evil because they pursue the afterlife. Jadi dampak yang langsung berasanya itu ketika seseorang mengamalkan estetisme itu ke dalam hidupnya, ada beberapa teman-teman. Pertama itu mereka akan lebih takut dalam berbuat sesuatu teman-teman. Jadi kayak ketika mereka mau berbuat sesuatu kayak mereka akan berpikir ntar dosa nggak ya, ntar ini gimana ya. Jadi mereka akan lebih hati-hati dalam mengambil suatu langkah. Yang kedua itu menjauhkan diri dari kesenangan dunia, karena sesuatu yang berbau kesenangan dunia itu akan membawa kita tuh sedikit ke arah lebih dosa teman-teman. Karena siapa yang tertawa di dunia mungkin akan bisa menangis di akhirat. Jadi ketika seseorang mengamalkan itu, mereka akan lebih takut dalam berbuat kejahatan, tapi sebenarnya mereka juga jadi lebih melupakan duniawi mereka gitu karena mereka terfokuskan kepada akhirat. So the next slide will be presented by me, Amrul Hidayat Al-Mahdi. So the criticism of ascetic practice of religion is that asceticism is the activity of taking ourselves from the world and pursuing the afterlife, while God tells us to put the afterlife first, don't forget the world. Jadi kegiatan asketik ini membawa diri kita menjauhi dari dunia dan membuat kita untuk selalu mengejar akhirat. Sedangkan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita tidak apa-apa kita mengejar akhirat duluan, tapi kita jangan melupakan dunia. So the next slide is ascetic or zuhud practice attitude in Islam. The first, be grateful for every favor given by Allah Almighty. Jadi kita harus selalu bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh sombong atas pemberian tersebut atau ria atas pemberian tersebut. Second one is suffice yourself to the property you have, although only enough for daily need. Yaitu kita harus mencukupi kebutuhan yang kita miliki, walaupun kebutuhan itu hanya cukup untuk
kebutuhan sehari-hari. And the third one is using sustenance for good things, such as alms giving and not forced praise. Jadi kita menggunakan rezeki untuk kebutuhan yang penting, kebutuhan penting saja, seperti sedekah kepada anak yatim, kepada panti asuhan, atau sedekah pada orang yang terkena musibah dan orang yang membutuhkan, dan tidak digunakan untuk kesenangan saja, seperti foya-foya atau yang tidak berguna seperti ke klub malam atau kemanapun itu. And the fourth one, always be modest, selalu sederhana, selalu murah hati dan tidak pernah sombong. And fifth is not showing off and living extravagantly. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh pamer-pamer, dan kita tidak boleh hidup secara berlebihan. Jadi hidup itu harus sederhana. Walaupun harta kita yang terbilang lebih dari sederhana, tapi kita hidup harus selalu sederhana, baik hati, murah hati, dan tidak boleh memamerkan harta kita. So that's it for our full presentation. We apologize if there's any mistakes. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.